Jalan naik mobil, berkeliling kota dengan ria. Perkenalkan saya Sabir dari kota Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di dalam sana masih kurang terdengar suaranya. Saya doakan yang menjawab salam dari saya yang kompak dan semangat. Saya doakan hidupnya dipermudah oleh Allah. Amin. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya. Amin. Yang punya hutang cepat-cepat dilunaskan hutang-hutangnya oleh Allah. Amin. Amin. Nah tuh aminnya yang paling kenceng, kayaknya hutangnya paling banyak itu. Saya ulang lagi ya Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mendengar syair itu kita teringat dengan peristiwa yang sangat luar biasa. Setiap sejarah dalam Islam, peristiwa-peristiwa dalam Islam memiliki makna yang mendalam jika kita renungkan bersama. Salah satu peristiwa yang sangat luar biasa adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya peristiwa semata saja, namun peristiwa Isra Mi'raj mampu untuk merubah akhlak manusia. Namun ternyata hadirin, di era digital saat ini banyak yang mengejar harta dibandingkan akhiratnya. Banyak yang mengejar popularitas, banyak yang mengejar validasi sosial, hingga apa? Hingga lupa arah tujuannya, hingga lupa arah akhiratnya kemana. Dan yang paling naudzubillah min dzalik, sampai lupa melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari. Naudzubillah min dzalik. Itu realitanya di zaman sekarang hadirin. Makanya Isra Mi'raj hadir sebagai peringatan keras dari langit kepada bumi untuk manusia agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, Isra Mi'raj jatuh pada tahun kesedihan. Mengapa disebut tahun kesedihan? Karena Rasulullah ditinggali oleh 2 orang kerabat
Sadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kami berkahi sekelilingnya agar menjadi pertanda-tanda kebesaran kami. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dari Quran surah tersebut menegaskan bahwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang nyata, bukan khayalan. Selain itu juga Allah telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Hadirin yang Allah muliakan, setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Bagaimana prosesnya? Bagaimana perjalanannya? Ini perjalanannya. Suatu ketika Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bersama Buraq. Buraq merupakan kendaraan Nabi Muhammad yang super kilat. Buraq membawa Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian di setiap langit-langitnya terdapat ruh-ruh Nabi yang menjaga langit, kemudian menyambut Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam satu hari. Bayangkan hadirin, apakah kita mampu untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam satu hari? Pasti sangat mampu, betul atau betul? Kemudian Nabi Muhammad turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Wahai Muhammad, Allah telah memperingatkan kamu. Allah telah memerintahkan kamu apa, wahai Muhammad?" "Aku diperintahkan oleh Allah dan umatku untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam satu hari." "Wahai Muhammad, ku yakin umatmu tak akan mampu. Mintalah keringanan terhadap Rabbmu, wahai Muhammad." Kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan terhadap Allah. Allah peringatkan sebanyak 10 kali dalam satu hari. Kembali lagi kepada Nabi Musa, "Wahai Muhammad, ku yakin umatmu tak akan mampu. Mintalah keringanan terhadap Rabbmu." Kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan terhadap Allah dan Allah meringankan sebanyak 5 kali dalam satu hari. Kembali lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata kembali, "Wahai Muhammad, ku yakin umatmu tak akan mampu. Mintalah keringanan terhadap Rabbmu, wahai Muhammad." Namun Nabi Muhammad yakin terhadap pilihannya dan umatnya bahwasanya dia mampu untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari. Itulah peristiwa Isra Mi'raj, walaupun sebentar tetapi maknanya begitulah dalam hadirin. Oleh karena itu sholat langsung diturunkan ke dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Maka diwajibkan kepadaku dan umatku untuk melaksanakan sholat 5 waktu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Ibnu Katsir menyampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj memuliakan Nabi Muhammad sekaligus menjadikan sholat sebagai ibadah utama yang tidak boleh dilupakan ataupun ditinggalkan.
insya Allah.